Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alimi sirri wa najwa wa kashifi duri wal balwa alladzi khalaqa fasawwa waladzi qadara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kullu amrin dibalin, setiap amal yang baik falam yu'dah bilhamdalah. Kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aqta au abtar, maka amalan itu terputus, tidak menjadikan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'dat liman dzukirta wa lam yusalli alaika, celaka yang ketika disebut namanya tapi tidak bersalawat kepadanya. Maka usahakan di momen apapun itu, ketika ada yang berkata qala Nabi Muhammad SAW, maka kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat dan tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, yang tidak akan ada penyesalan dalam mengikutinya. Bersama saya sekarang ada seorang yang Masya Allah ya, dikenal beliau. Tadi salah satu santri berkata kepada saya, itu tamu yang sangat eksklusif katanya. Dia adalah alumni angkatan ketiga dan juga berpengalaman pernah menjadi ketua BEM di angkatan ketiga. Untuk informasi lebih lanjutnya kita langsung saja berbicara dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga bisa ke sini sehat. Alhamdulillah. Ustaz tadi jam kesini jam berapa Ustaz? Tadi saya nyampai sini jam 5. Jam 5. Iya. Sudah di sini. Ya, alhamdulillah. Untuk kita di sini ada acara namanya ngobrol santai inspiratif bareng penghafal Quran Ustaz. Kita ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit lah sama teman-teman yang menonton pada saat ini. Nah, untuk sebelum ngobrol nanti akan menjadi terbagi menjadi 4 sesi Ustaz. Yang pertama tuh perkenalan biar mereka tahu siapa Ustaz gitu. Yang kedua pertanyaan yang misalkan untuk mewakili mereka para santri-santri. Yang ketiga itu nasihat buat santri-santri, khususnya untuk santri Mahat Tahfidz Al-Azhar. Yang keempat itu ajakan bagi mereka yang masih bingung gitu mau kemana, boleh Ustaz ajak lah mereka. Untuk yang pertama tuh perkenalan Ustaz. Boleh Ustaz perkenalan buat teman-teman yang belum tahu gitu. Tafadhal akramahullah hasan aikum. Bismillah, langsung saja teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Enda Jayami. Ya, saya dari Purwakarta. Purwakarta. Asal saya dari Purwakarta. Kalau sekarang berarti tinggalnya di Majalengka. Di Majalengka. Ya, di Majalengka. Dulu masuk ke sini angkatan 3 tuh tahun 2014. 2014. Ya, 2014. Tahun 2014 itu saya lulus SMA. Kemudian saya mencari-cari lembaga penghafal Al-Quran ya, dan qadarullah dapatnya di sini sampai 2016. Sampai 2016 ya. Dan dari 2016 pun saya masih di Majalengka ya, walaupun tidak di Cikijing, di Majalengka ya, di lembaga Al-Quran. Ya. Itu kemudian paling aktivitas sehari-hari mengajar ya, mengajar ngaji ya, istilahnya ngaji, baca Al-Quran dan juga hafalan ya. Yang anak-anak santri kecil juga ada yang dewasa ya, ada yang dewasa orang tua ya, usia berkeluarga ya, yang usia sampai usia 50-60 tahunan ya. Jadi saya dari Purwakarta, qadarullah sekarang sudah jadi orang Majalengka ya, sudah jadi orang Majalengka di sini, tinggal di sini. Ustaz juga ada pengalaman mengajar di sini di Mahat Tahfidz Al-Azhar atau? Kalau ngajar ya dulu kebetulan pas kita sudah setahun ya, angkatan 3 sudah berjalan setahun. Nah, mulai tahun kedua kan kebetulan Mahat itu, yayasan itu membuka rumah Al-Quran ya, rumah Tahfidz Al-Azhar di Cikijing. Nah, itu saya kalau nggak salah itu mulai tahun kedua ya, kita diberikan kesempatan untuk mengajar
Dan itu sangat pengalaman yang sangat berharga buat kami semua ya. Diberikan kesempatan untuk mengajar itu, kalau nggak salah kita berangkat dari sini dari Malongpong ke Cikijing itu udah ba'da asar, atau kadang kita sholat asar di sana. Nah, itu kurang lebih setahun ya ngajar di sini, itu sangat bermanfaat sekali ya buat kita, buat kami semua angkatan 3 dulu waktu itu. Dari 2014 sampai 2016, bukan waktu yang sedikit saja, sebentar. Nah, mungkin cukup segitu Ustaz untuk perkenalannya. Ya, rasa cukup. Cukup ya. Langsung saja ke sesi selanjutnya, itu pertanyaan Ustaz. Ini pertanyaan ini apa ya? Adalah beberapa santri yang bertanya, dan mungkin pertanyaan ini bisa mewakili untuk para santri. Yang pertama itu pertanyaan motivasi Ustadz kenapa ingin menjadi penghafal Quran Ustadz. Dulu nih dari 2014 sampai 2016, kenapa Ustadz bisa pokoknya istiqomah gitu? Apa motivasi Ustadz untuk apa ya bisa menjadi penghafal Al-Quran? Motivasi awal saya waktu itu ada pas saya SMP atau MTS ya, itu mulai muncul untuk menghafal Al-Quran. Itu motivasinya adalah dari perkataan guru ya dulu waktu itu. Walaupun saya juga saking polosnya sehingga saya itu sampai yakin ingin menghafal Al-Quran. Jadi beliau itu mengatakan, intinya orang yang menghafal Al-Quran itu akan Allah jaga, kata beliau. Beliau itu seperti itu. Dengan polosnya, karena itu guru ya menurut saya gitu ya. Jadi saya meyakini itu. Jadi kata beliau, Allah akan menjaga orang yang menghafal Al-Quran, termasuk ketika dia sudah di dalam kuburnya, katanya. Ya. Waktu itu ya saya juga belum ngerti apa hadis bagaimana gitu, apa perkataan itu benar atau tidak gitu ya. Tapi dari situ saya termotivasi ya untuk menghafal Al-Quran. Ya, walaupun keterangan itu nanti akhirnya kesini-sini saya dapat ya keterangan yang betulnya seperti apa ya, yang Allah jaga di kubur itu siapa aja ya. Walau ya, tentunya kan para nabi ya, itu di luar para nabi itu para ulama berbeda pendapat. Cuma memang awalnya dulu saya termotivasi ingin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, awalnya seperti itu ya, sehingga saya punya tekad untuk menghafal Quran. Bahkan ketika MTS itu saya masih terseok-seok kayak apa namanya untuk menghafal tuh susah ya, paling cuma sampai surat pendek ya dari Anas mungkin sampai Ad-Duha ya, sampai Ad-Duha. Nah sehingga ketika pas MTS itu saya sering berdoa tiap malam, kalau nggak salah tiap malam saya sering berdoa saya ingin masuk pesantren pas MTS. Karena itu sebelum masuk pesantren Ustaz? Iya, jadi keinginan untuk masuk pesantren dan khususnya belajar Al-Quran itu dari MTS. Ya, saya dari MTS tiap malam sering berdoa saya ingin masuk pesantren. Itu. Jadi awalnya memang motivasi dari guru yang beliau mengatakan orang yang menghafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran akan Allah jaga, kata beliau. Sehingga saya yakin itu. Begitu, itu sama seperti apa ya? Motivasi yang kuat dari sang guru ya Ustaz ya. Sehingga Ustaz terjun ke dunia pesantren dan Allah mengijabah itu ya Ustaz. Iya. Yang kedua Ustaz, siapa support system pertama Ustaz ketika sedang proses menghafal Al-Quran Ustaz, terkhusus di Mahat Tahfidz Al-Azhar ini? Berarti di sini ya, di Mahat Al-Azhar. Ya. Tentunya dulu sih pas saya masih SMP gitu ya, saya bilang ke orang tua, ke ibu gitu, saya mau menghafal Al-Quran kata saya tuh ya. Kata beliau tuh, kayak yang bisa aja gitu kan, bahasa kalau kan pakai bahasa Sunda ya, ke bahasa Indonesia ya kayak yang bisa aja gitu ya. Kata saya bisa, saya berdoa gitu ya. Nah akhirnya pun qadarullah saya atas doa itu saya bisa masuk pesantren ya. Dan pas SMA tuh ya, SMA tuh di pesantren ya, jadi di SMA yang sambil pesantren di Purwakarta. Nah pas di SMA juga itu saya kan masih terus berdoa ke Allah. Saya enggak, kalau teman-teman kan pikirnya kuliah ya, saya enggak. Saya tuh pengennya belajar Al-Quran. Nah, merasa belum, walaupun di pesantren ya, saya sendiri merasa belum betul ngaji itu. Nah, sehingga keinginannya ingin menghafal Al-Quran. Dan tentunya motivasi paling kuat itu ya tentunya dari orang tua ya. Dari orang tua. Kemudian ketika saya masuk ke sini,
ternyata masya Allah guru-guru saya kita semua di sini itu memang membuat kita termotivasi ya. Begitupun teman-teman seangkatan ataupun dari kakak kelas ya, baik angkatan 2, angkatan 1 yang masya Allah yang membuat saya ketika masuk sini begitu nyaman ya, nyaman. Dan saya bukan berarti saya mengkecilkan pesantren sebelumnya ya. Saya ketika masuk sini itu, oh ini pesantren tuh beda ya, rapi ya. Kalau saya nilai masuk sini tuh rapi, ya, rapi. Jadi sehingga membuat saya nyaman ya. Teman-temannya baik, kemudian kakak kelasnya juga baik, kemudian gurunya juga, masya Allah itu bagus semua insya Allah ya. Itu. Jadi support sistem pertama itu ibu gitu. Iya, ibu. Kemarin saya ngobrol sama Apaiz sama ibu juga, kebanyakan ibu juga ya. Insya Allah. Itu yang ketiga. Untuk yang ketiga, bagaimana cara Ustadz? Ya udah ya, yang ketiga. Ya belum. Yang ketiga Ustadz, bagaimana cara Ustadz menghadapi ketika rasa putur itu datang, ketika sibuk-sibuk menghafal, rasa putur datang menghinggapi kita. Iya. Gimana Ustadz? Tentunya jangan sampai dibawa pikiran ya, karena emang kalau dibawa pikiran ke pikiran, mungkin bahasanya overthinking gitu ya, itu emang bisa membuat kita down gitu ya. Apalagi ketika saya menghafal dulu 2 tahun di sini, itu ada hal yang membuat, kalau nggak salah ingat, saya hampir down 3 pekan sampai 4 pekan, berarti 1 bulan ya. 1 bulan. Kalau nggak salah nggak dapat setoran. Itu saya ingat dulu pas saya mikirin kotak amal hilang. Kebetulan kan dulu saya baru jadi ketua BEM ya. Ketua BEM. Kotak amal hilang itu jadi pikiran saya. Kalau nggak salah sampai sebulan lah, kurang lebih sebulan. Ya, cuma ya di situ kuncinya jangan dibawa hati gitu. Ya kalau yang udah terjadi ya berarti sudah, tinggal diambil hikmahnya gitu ya. Itu membuat saya down itu ya, hal-hal seperti itu, baik hal dari luar ataupun dari dalam tuh. Tapi kalau kayak hal-hal seperti makan itu nggak ada ya. Maksudnya saya nggak makan di sini, karena kalau di sini rumah makan itu alhamdulillah terjamin ya. Paling hanya di luar kayak misalnya gitu ada problem itu. Intinya kalau lagi down itu misalnya ada masalah, jangan sampai dibawa terus ke pikiran. Kalau memang udah terjadi, udah itu qadarullah ya. Itu tinggal kita ambil pelajarannya aja. Berarti kalau misalnya kasusnya, misalnya kan dulu tuh saya kepikiran karena kotak amal, berarti kotak amalnya harus disimpannya di mana, harus seperti apa gitu. Ya intinya jangan dibawa pikiran aja gitu. Ya. Itu kotak amal sampai jadi putur ya saja. Iya, membuat saya putur. Tapi 1 bulan saya macet untuk bukan nggak menghafal, tapi nggak masuk. Nggak masuk. Ya, tapi saya buka Quran gitu, tapi nggak masuk. Karena kepikiran kotak amal itu. Kalau nggak salah itu juz belasan mau ke juz 20. Saya lupa tepatnya juz berapa itu. Nah, karena tadi Ustadz bilang pernah menjadi ketua BEM, ini saya tak mau tahu nih, tantangan terbesar Ustadz ketika menjadi ketua BEM di Ma'had Tahfidz Al-Azhar itu apa, Ustadz? Yang pertama tentunya komunikasi ya. Komunikasi, karena kalau nggak ada komunikasi nggak jalan. Ya itu. Apalagi saya kan kalau disebut pendiam. Ya kalau misalnya ya pendiam itu ya. Terus yang kedua adalah hati ya, hati. Jadi komunikasi ya, tantangannya kalau misalnya saling diam kan itu juga nggak baik. Ya misalnya ada hal yang harus dikerjakan atau hal yang harus diselesaikan, saya nggak bilang, bawahan juga nggak bilang, misalnya teman-teman nggak bilang, maaf bukan bawahan, teman-teman juga nggak bilang, itu kan problem ya. Itu intinya di komunikasi. Jadi kalau komunikasinya kurang baik, itu tentunya jadi masalah ke program-program. Kemudian juga apabila ada hal yang kurang enak, itu kadang biasanya kalau dibawa ke hati itu malah bikin kita nggak enak. Nah, itu diusahakan tidak panik, tenang aja gitu. Intinya jangan yang pertama itu jaga komunikasi. Komunikasi. Yang kedua jangan baperan. Ya, jangan baperan, istilah sekarang itu. Jangan baperan. Nah, yang keempat Ustadz, metode apa yang Ustadz gunakan ketika menghafal Al-Quran, Ustadz?
Dulu pas di sini di Ma'had Al Azhar ini pas ngapal biasanya saya baca dulu, baca dulu, nggak tentu sih hitungannya apakah 10 kali satu halaman itu atau sampai 20 kali. Cuma kalau saya sudah ingat gitu ya, itu minimalnya 10 kali sih. 10 kali. Cuma kadang 10, kadang gimana kalau saya merasa sulit ya mungkin hampir 30 kali baru saya baca. 30 sampai ya, 30 kali 30 sampai lebih lah gitu. Nah, baru di ini apa namanya? Dimulai dihafalin tuh per ayat atau per barisnya. Itu sih, jadi dibaca dulu kemudian baru saya hafalin. Ya dengan misalnya dibaca berapa kali, ditutup gitu. Paling gitu sih. Ya. Nah, setelah menghafalkan sudah tahu metode yang Ustadz gunakan gitu. Yang kelima nih, bagaimana cara Ustadz menjaga hafalan Qur'annya, murojaahnya berapa kali sehari gitu sih. Ya. Masya Allah ya, teman-teman semuanya, hafalan Al-Quran ini agar kita bisa istiqomah murojaah adalah itu tentu hadiah dari Allah. Ya teman-teman semuanya, hadiah dari Allah SWT. Jadi jika di antara teman-teman semuanya ada yang berhasil punya murojaah harian, itu Masya Allah ya, tidak bisa dimiliki oleh semua orang ya. Dan saya sendiri jujur saja untuk murojaah itu sangat-sangat sulit ya, sangat-sangat sulit. Paling tidak untuk sekarang saja ya, untuk bisa murojaah banyak, mungkin banyak itu minimal 5 juz sehari ya. 5 juz sehari. 5 juz sehari minimal, banyak itu. Kalau 5 juz sehari berarti khatamnya kurang lebih sepekan sekali ya. Seperti namanya khatam. Nah, untuk bisa konsisten di 5 juz sehari itu kalau bukan karena pertolongan Allah sulit ya. Nah, sekarang ini saya paling banyaknya mungkin 1 juz sampai 2 juz. Dan kalau disebut mungkin sih enggak ya. Enggak. Kalau disebut sekarang mungkin 30 juz saya katakan enggak ya. Karena saya sendiri emang merasa sulit gitu ya. Tapi memang saya sering berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT menguatkan saya ya agar bisa menambah porsi porsi murojaahnya ya, tentunya baik yang di depan, yang di belakang ataupun yang di tengah ya. Mudah-mudahan dengan kita, saya ataupun kita semua para penghafal Quran, dengan sengaja menyediakan waktunya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk murojaah ya. Ya dimanapun itu ya, dalam kondisi apapun yang sampai ya lancar, kayak juz yang kita hafal kan juz 30, juz 1 kan kita mau duduk mau berdiri juga bisa dibaca ya. Ya mudah-mudahan kalau kita menyempatkan waktu ya, menyediakan waktu buat menghafal, mudah-mudahan bisa mungkin ya. Cuma untuk sekarang ini saya jujur masih kesulitan, mungkin juga karena saya juga punya dosa gitu ya. Jadi untuk mencapai 5 juz sehari saya masih sulit. Hati itu masih merasa berat, melihat Quran masih capek. Tapi 1 sampai 2 juz sehari insya Allah ya, insya Allah. Jadi murojaah 1 hari 2 juz mungkin bisa ya, kalau saya pribadi. Yang keenam, Ustaz, apa tantangan terbesar ketika Ustadz sedang menghafal Al-Quran? Tantangan terbesar menghafal Al-Quran, kalau dari segi pribadi ya, itu tentunya pas buka Al-Quran ya, baru beberapa menit itu kayak pengen baca Quran ataupun ngapal tuh sambil tiduran. Ya, walaupun secara hukum boleh ya baca Quran itu, karena ada ayat kan di Al-Quran di surat Al-Imran kalau tidak salah, kita berzikir kepada Allah kan bisa berdiri, duduk atau terlentang. Cuma itu godaannya, itu godaan dari segi fisik ya, dari segi fisik. Mungkin saya katakan kembali, mungkin karena dosa saya gitu ya. Ya gitu, kayak pengen sambil baringan gitu ya, pengen sambil duduk gitu. Itu. Kalau dari tantangan yang lain berarti untuk mengatur waktu ya Ustaz. Ya, mengatur waktu dan menyediakan waktu. Kan kalau kita tidak sediakan waktu ya sampai kapanpun nggak bisa untuk murojaah. Harus pinter-pinter memanage waktu ya. ini. Nah, yang terakhir, Ustaz,
momen ini agak-agak lucu dikit Ustaz. Boleh lah Ustaz ceritakan. Banyak juga Pak Ustaz. Momen yang tidak terlupakan saat di Mahat Ustaz. Yang sampai sekarang